Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat siang. Jumpa lagi kita dengan kuliah siang ini dengan materi yang berbeda, mata kuliah promosi kesehatan. Adapun materinya ini adalah komunikasi dalam promosi kesehatan. Jadi ini beberapa pokok bahasan. Yang pertama konsep komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, macam-macam komunikasi, kemudian komunikasi dalam keperawatan, faktor yang mempengaruhi dan menghambat komunikasi, dan menetapkan keputusan dokter pemecahan persoalan. Ini komunikasi, kalau kita lihat di sini ada banyak ya, ada media, ada pesan, kemudian ada perbedaan, ada makna, ada pengirim, ada bahasa, ada transmisi. Itu menandakan bahwa proses komunikasi itu pertama ada komunikator, kemudian ada pesan yang disampaikan dalam bentuk coding, kemudian ada salurannya, kemudian ada yang menerima. Jadi apa yang disampaikan oleh komunikator tujuannya itu adalah bagaimana komunikan ini bisa menerima. Nah, pada saat proses penyampaian informasi ini banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu. Itu misalnya ada masalah. Sama halnya dengan sekarang kuliah online. Mahasiswa, dosen menggunakan via internet dan banyak gangguan. Sehingga pesan-pesan apa yang disampaikan untuk mahasiswa itu kadang tidak sampai atau misalnya tidak diterima secara maksimal karena ada gangguan pesan. Kemudian ada beberapa komunikasi dalam kehidupan, itu komunikasi ada yang verbal, vokal, dan visual. Kemudian yang paling utama bahwa komunikasi itu adalah ada yang mengutamakan atau mengutarakan sesuatu secara tepat dan orang lain mendengarkan dengan baik, mendapatkan maksudnya dan melakukan apa yang kita minta. Ini ada kaitannya dengan edukasi kesehatan atau penyuluhan kesehatan yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi ada sesuatu yang disampaikan, diutarakan dengan tepat, ada orang lain yang mendengarkan, kemudian ada maksudnya dan kita menginginkan melakukan apa yang diminta. Misalnya pada saat kita menyampaikan edukasi tentang hipertensi, ya tidak sekedar menyampaikan, kita harapkan masyarakat memiliki pengetahuan tentang hipertensi itu, termasuk bagaimana upaya-upaya pencegahan agar tidak terkena hipertensi. Kalaupun sudah terkena, bagaimana upaya untuk proses pengobatan atau perawatan yang bisa dilakukan keluarga atau pasien di rumah. Kemudian dasar-dasar komunikasi itu tadi ada verbal, vokal, dan visual. Verbal itu adalah kata-kata, sementara vokal itu adalah suara, kemudian visual adalah penampilan. Jadi tiga dasar ini yang paling penting itu, yaitu verbal. Verbal itu adalah tadi kata-kata yang dikeluarkan, kemudian vokal bagaimana intonasi suara, kemudian visual itu bagaimana penampilan ekspresi, dan yang paling penting itu adalah bahasa tubuh. Kemudian agar komunikasi kita dapat dimengerti oleh yang mendengar atau audiens, yang pertama pastikan ekspresi wajah kita itu sesuai. Jadi apa yang kita sampaikan, body language atau bahasa tubuh kita itu sesuai dengan apa dan makna yang kita sampaikan. Misalnya pada saat kita tertawa atau menyampaikan sesuatu yang lucu, kita tertawa, bukan sebaliknya kita bersedih. Kemudian kita melihat bagaimana aspek kenyamanan. Jadi kita harus lihat respon juga orang yang mendengarkan, apakah dia gelisah, dia fokus dengan pembicaraan kita, dan perhatikan kontak mata segitiga mata ini, yaitu melihat kening, kemudian hidung. Jadi kita lihat
hal yang harus diperhatikan. Itu kemudian pada saat kita menyampaikan itu matanya jangan kemana-mana, fokus pada materi. Kemudian kalau misalnya menyampaikan berita informasi itu ada media, misalnya leaflet itu jangan sampai kayak membaca undang-undang atau membaca koran tanpa memperhatikan atau kelihatan tidak menguasai materi. Kemudian jangan lakukan gerakan secara berulang-ulang, misalnya mahasiswa dengan gerakan tangannya, lipat tangan. Itu biasa terjadi pada saat mahasiswa menyampaikan atau berbicara depan umum. Kemudian ekspresi yang sesuai dengan audiens. Jadi tadi Bapak sampaikan, misalnya kita cerita tentang yang sedang senang-senang, wajah kita ikut mendukung, dengan sebaliknya datar terus panjang apa yang kita sampaikan materi. Kemudian ini lihat juga tadi bahasa tubuh. Kemudian karena bahasa tubuh yang terbuka itu audien akan merasa nyaman. Jadi ada gerakan-gerakan tangan kita yang tidak terlalu berlebihan, misalnya gerakan tangan seperti ini. Kemudian jangan sampai melipat tangan saat berbicara atau memasukkan tangan di saku baju, itu sangat tidak baik untuk dilakukan. Kemudian berbahasa jujur tentang apa yang dirasakan. Sampaikan saja, Ibu, nih saya gugup, jujur gugup ini menyampaikan ini, tapi saya akan berusaha untuk menyampaikan yang terbaik. Kemudian lihat posisi audiens yang penting, di manakah, apakah ini katanya untuk menghormati, jangan sampai kita membelakangi atau misalnya melangkahi adat-adat atau kebiasaan yang ada, misalnya kita duduk lebih tinggi, ya, seperti apa. Yang harus diperhatikan bahwa ternyata 3 komponen dasar komunikasi itu yang paling besar pengaruhnya adalah visual. Apa yang dilihat berarti tadi ada kaitannya dengan penampilan, dengan body language. Kalau suara kita, intonasi itu 38%. Ternyata kata-kata kita itu yang diperhatikan 7%. Jadi penampilan kita dulu yang utama, dan gerakan-gerakan tubuh kita sebaiknya kita lebih kuasai. Jangan sampai banyak gerakan-gerakan yang di luar kesadaran kita, melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya atau tidak kita sadari. Misalnya itu tadi lipat tangan, gerak-gerakan tangan, itu bagian dari kecemasan, mungkin faktor dari ketidakbiasaan saja. Kemudian yang harus diperhatikan pada saat memberikan edukasi atau komunikasi, pertama kontak mata tadi perhatikan, 4 segi mata ada di kening, kemudian ada di hidung. Lihat ini matanya audiens itu sekarang seperti apa pada saat kita menyampaikan. Kemudian suara, apakah jelas atau tidak. Kemudian materinya jangan terlalu banyak berbicara tentang hal yang tidak berkaitan. Jadi lebih baik bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi. Kita ambil contoh kasus dengan contoh-contoh kasus yang ada. Kemudian juga jangan sampai juga pada saat penyampaian materi lebih banyak curhat, ya. Kemudian penekanan materi itu yang penting. Kenapa sih? Kenapa, apa yang harus kita sampaikan untuk komunikasi? Dan penting juga pada saat kita memberikan edukasi kesehatan itu, pertama, kenapa sih orang itu harus tahu tentang apa yang kita sampaikan? Kemudian apa yang harus dia lakukan ketika sudah mendengarkan apa yang kita sampaikan? Dan ketiga, kita sampaikan jika dia tidak melakukan, bisa terdampak menjadi apa? Contohnya tadi kita kembali ke hipertensi. Seandainya kita sudah jelaskan tentang hipertensi adalah peningkatan tekanan darah, banyak disebabkan oleh faktor yang bisa diubah, kemudian tidak bisa diubah. Kemudian jika hipertensi kita abaikan, itu bisa memperburuk kondisi si pasien. Dan ternyata 70-80% itu orang tidak menyadari mengalami hipertensi. Nanti setelah dilakukan pengukuran tekanan itu baru tahu. Bahkan hipertensi itu disebut sebagai silent killer atau pembunuh berdarah dingin. Artinya apa?
bahwa banyak orang tidak menyadari, nanti sudah tahu begitu hipertensinya parah baru diketahui. Itu saja yang Bapak mau sampaikan. Jadi tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang komunikasi, dan ini akan ada tugas dalam bentuk kelompok, bagaimana kalian menyampaikan materi. Di materinya akan Bapak tunjuk, materi yang sangat umum, dan Bapak lihat nanti videonya, silakan dibuat, dikirim, nggak usah dikirim, ditonton, dibuat video, kemudian durasinya tidak lebih dari 10 menit, tentang materi yang disampaikan tentang materi penyuluhan. Jadi bisa menggunakan media PowerPoint boleh, dan kita nanti itu misalnya mau diedit di video bagaimana penyampaian materi yang akan disampaikan. Kemudian jangan lupa juga pada saat melakukan penyuluhan itu membuat SAP. Oke, itu saja mungkin materi kita. Sekali lagi, komunikasi ini sangat penting, walaupun materinya sangat singkat, tapi itu sangat membantu kita untuk memahami bahwa kita ketika menyampaikan edukasi kesehatan atau penyuluhan tidak menyampaikan begitu saja, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama bagaimana kesiapan diri kita, bagaimana respon dari audiens, kemudian bagaimana kita mengantisipasi gangguan-gangguan yang muncul selama proses komunikasi penyampaian materi ya. Misalnya laptop yang tiba-tiba hang, kemudian atau misalnya tiba-tiba mati lampu. Ya jangan kita panik, atau misalnya gimana ya caranya, ya tadi kita lebih banyak mempersiapkan diri, jadi kita lebih mengantisipasi apa yang terjadi jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja komunikasi, intinya ketika ingin menyampaikan edukasi yang kita harapkan tadi ada beberapa hal, misalnya orang yang mendengarkan itu bisa paham tentang apa yang kita sampaikan, orang yang mendengar itu bisa merubah atau melakukan apa yang disampaikan, dan paling penting orang yang mendengar itu akan tahu jika tidak melakukan anjuran kesehatan yang kita telah sampaikan bisa berdampak pada apa. Oke, gitu saja. Demikian materi ini. Si pennya silakan menghubungi Bapak untuk pembagian materinya. Jadi tugasnya itu adalah menyampaikan materi penyuluhan dengan kaidah-kaidah tadi, ada audiens, kemudian intonasi suara, dan bagaimana penyampaian, dan terutama gerakan tubuh. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.